Mari kita membaca kitab suci dari Ibrani pasal ke-9. Ibrani pasal ke-9. Kita membaca bersama-sama dari ayat ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Ibrani pasal ke-9 ayat ke-11 sampai ayat ke-14. Pria membaca satu kali, sesudah itu wanita membaca satu kali dari seluruh ayat yang kita baca hari ini. 11 sampai 14, pria dulu. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk suatu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan yang dipercikkan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebih darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Wanita, mari kita membaca sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi Kristus sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebih darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami boleh membaca firman-Mu bagian ini, dan kami akan merenungkan, akan menyadari, mengerti akan apa yang terisi di dalamnya. Kami sangat memerlukan Roh-Mu yang kudus, yaitu Roh yang telah mewahyukan kepada sang penulis Ibrani ini untuk memberikan penjelasan, memberikan penerangan kepada kami yang membacanya. Dengar doa kami Tuhan. Kami menyerahkan diri kami dan seluruh kebaktian ini berada di dalam gereja-Mu yang kudus dan am di seluruh dunia ke dalam tangan Allah Bapa. Kiranya Tuhan membawa kami masuk ke dalam kelimpahan kebenaran yang tidak terhingga, sehingga kami boleh bersama-sama dengan semua orang suci di dalam segala zaman, di dalam gereja Tuhan yang tidak kelihatan, yang satu-satunya itu masuk ke dalam pengertian cinta kasih Allah yang begitu tinggi, begitu dalam, begitu lebar, dan begitu panjang. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu pula yang hina ini, urapai dia dan beri kekuatan dan bijaksana, dan kuasa kesabaran dan penuh cinta kasih untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita telah membicarakan tentang di dalam perjanjian baru Yesus Kristus menjadi pengantara satu-satunya dan dengan darahnya untuk menetapkan perjanjian baru. Dan perjanjian baru mempunyai ciri-ciri khas yang berlainan dengan perjanjian yang lama. Di sini kita melihat satu bagian firman Tuhan yang sangat penting sekali. Karena di sini Paulus menjelaskan bagaimana perjanjian baru itu ditetapkan dan mengapa itu menjadi sesuatu yang berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, di sini dikatakan tetapi Kristus
telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik dan yang akan datang. Istilah akan datang ini bukan dari sekarang menuju kepada hari depan, tapi adalah dari apa yang sudah pernah dimengerti oleh mereka di dalam perjanjian lama menuju kepada sebenarnya yang akan datang, yaitu perjanjian baru. Nah, saudara-saudara sekalian, orang Israel mereka telah memutlakkan, mereka telah menganggap itu sempurna segala peraturan-peraturan yang berada di perjanjian lama. Nah, mereka merasa melakukan peraturan-peraturan menurut apa yang disebut dan apa yang dituntut dalam Taurat itu sudah cukup, sehingga dosa mereka sudah diampuni. Mereka sudah menjalankan ibadah sebagai orang beragama. Mereka sudah berbakti kepada Tuhan Allah, dan mereka sudah boleh mendapatkan jalan pemberesan perbuatan dosa mereka. Tapi saudara-saudara, mereka tidak tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh mereka itu hanya sebagai lambang bagi yang akan datang. Istilah yang akan datang ini adalah Kristus yang akan inkarnasi. Istilah akan datang itu penggenap yang asli yang menurut rencana Tuhan Allah sebelum dunia diciptakan. Jadi saudara-saudara, di dalam dunia ciptaan Tuhan memberikan segala lambang, Tuhan memberikan segala sesuatu, mendahului apa yang akan datang sebagai sesuatu yang kekal yang sudah disediakan di dalam dunia sebelum dunia ini diciptakan. Saudara-saudara sekalian, dan sekarang diberikan tahu kabar kita bahwa Kristus sudah datang. Nah, sudah datang berarti yang akan datang sekarang tiba. Jadi yang disebut besok-besok itulah sekarang. The future is now. Saudara-saudara, yang akan datang sebenarnya adalah sekarang ini. Jadi orang Israel harus sadar, orang Ibrani harus mempunyai pengertian, insyaf, bahwa yang selama ini mereka tunggu sudah datang. Saudara-saudara, paling cilaka yaitu tunggu seumur hidup, waktu akhirnya datang tidak diakui. Nah, ini sesuatu keadaan paradoks, sesuatu keadaan yang sangat-sangat mengerikan, saudara-saudara. Berapa banyak orang itu dari kecil menunggu, mengidamkan sesuatu. Pada hari dia mendapatkan sesuatu itu, dia tidak mengenal, dia tidak menginsyaf, dan dia tidak menghargai apa yang diidamkan dari dulu itu. Nah, saudara-saudara, begitu banyak orang dari kecil mereka ingin menjadi ini, ingin menjadi itu, ingin memperoleh ini, ingin menikmati itu. Setelah mereka menikmati, mereka memperoleh, akhirnya mereka rasa tidak ada apa-apanya. Jadi idaman mereka itu dan fakta mereka itu ternyata mempunyai sesuatu jarak yang besar sekali. Saudara-saudara, dulu pada waktu zaman masih ada tram atau ada kereta yang berada di rel tapi pakai listrik, kereta listrik itu, maka ada seorang paman pergi ke desa, bilang sama itu pemaannya yang di desa, kalau engkau besok datang ke Surabaya atau datang ke Jakarta, saya akan bawa engkau naik tram. Tram itu heran sekali, tidak pakai bensin, tidak pakai kuda, tidak pakai sapi, bisa jalan sendiri. Begitu. Jadi anak kecil itu terus ingin, kapan-kapan kalau saya sampai di Surabaya, sampai di kota besar, jangan lupa ya, paman saya sudah janji mau bawa saya naik tram. Saya mau tahu tram itu apa. Saudara-saudara, setelah dia sampai di kota besar, pamannya membawa dia pergi untuk naik tram, tapi tidak kasih tahu dia itulah tram. Jadi waktu anak itu naik di tram, terus di situ dia lihat, dia bilang, paman jangan lupa ya janjimu ya, jangan lupa kalau bawa ke kota besar mau bawa saya naik tram ya. Dia teriak-teriak, habis ini naik tram ya. Paman itu, ini tram sekarang ini. Dia tidak tahu itu tram. Dia tidak tahu itulah kereta yang sudah idam-idamkan lama. Saudara-saudara, orang Yahudi seperti anak itu, dia dari dulu memikirkan, merenungkan, menunggu, menanti, mengharapkan kapankah ada sesuatu yang Tuhan janjikan itu datang. Tapi saudara-saudara, justru pada waktu Kristus datang, mereka tidak sadar itu Kristus. Mereka tidak insyaf, inilah yang mereka tunggu-tunggu, inilah yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena apa? Mereka melihat daripada secara lahiriah. Saudara-saudara, satu kali seorang ratu dari Belgia berkata kepada prajuritnya, hari ini seorang profesor yang terkenal sejagat akan datang ke Brussels.
Itu sebab saya mengutus kamu, ada satu regu dari tentara pergi ke stasiun untuk menyambut orang itu. Mereka tanya, siapakah orang itu? Orang itu adalah Albert Einstein. Albert Einstein yang menemukan teori relativitas itu mengunjungi Brussels atas undangan daripada Ratu Belgia. Saudara-saudara, lalu mereka semua kirim itu mobil pergi menjemput. Waktu mereka menjemput, bahkan mereka menunggu semua yang turun dari kereta api. Saudara-saudara, 1, 2, 3, puluhan, ratusan semua turun semua. Mereka tidak menemukan Einstein. Lalu mereka akhirnya pulang. Tunggu tidak ada. Mobil-mobil dari para tentara itu semua pulang sama istana. Sudah sampai di situ, lalu mereka melapor kepada Ratu Belgia bahwa hari ini Einstein tidak datang. Kereta api kami tunggu tidak ada. Pada waktu mereka sudah lapor, Ratu itu mengatakan, inilah Einstein yang duduk di sebelah saya ini. Dia sudah tiba dengan taksi. Apa kalian, kenapa tidak jemput dia? Mereka lihat kaget. Pada Einstein rambutnya seperti sapu. Jadi modelnya seperti orang biasa. Pakai-pakaiannya itu begitu sederhana. Mereka kira profesor besar mesti bagaimana. Mereka mempunyai satu ide yang lain dengan fakta. Nah saudara-saudara, waktu mereka lihat baru tahu mereka sudah melewati kesempatan memberikan penyambutan yang seharusnya kepada profesor yang besar itu. Saudara-saudara, memang sejarah catat Einstein seorang yang sederhana sekali. Kadang-kadang rambutnya tidak disisir dengan baik. Satu kali dia masuk ke sekolah, dia mau memberikan kuliah, terus cari sabungnya tidak ada. Karena sabungnya tidak tahu di mana. Dia ambil dasi, ikat pinggang terus masuk ke dalam kelas. Nah saudara-saudara, orang seperti begini, orang biasa pikir pasti tidak ada apa-apanya. Orang biasa pikir kalau seorang profesor besar, seorang ilmuwan besar, pasti rapi sekali, pasti gagah sekali. Saudara-saudara, memang ada orang yang gagah sekali, rapi sekali. Tetapi banyak orang yang rapi sekali, tidak ada apa-apanya. Saudara-saudara, maka Einstein orang yang begitu tidak rapi, tapi dia mempunyai sesuatu sumbangsi untuk seluruh dunia. Yang mengenal dia itu tidak banyak. Waktu dia sudah selesai menulis dan dicetaknya buku relativitas itu, dia mengatakan kepada kawannya, mungkin seluruh dunia yang mengenal buku saya ini tidak lebih dari 12 orang. Profesor-profesor di seluruh dunia yang mengerti isi dari buku saya ini mungkin tidak lebih dari 12 orang. Karena apa? Karena terlalu sulit, penemuannya terlalu dini, jauh lebih dulu daripada orang-orang lain melihatnya. Cara dia berpikir berlain sekali. Cara dia mengamati alam semesta mendahului berapa puluh tahun daripada orang lain. Saudara-saudara, maka Einstein mengatakan terlalu sedikit yang mengerti kalimat-kalimat yang saya tulis di dalam buku ini. Saudara-saudara, jikalau engkau membaca satu buku, engkau tidak mengerti, reaksinya bagaimana? Reaksinya apa ini? Buku yang saya tidak mengerti. Tulis apa ini? Penulisnya goblok betul. Tulis apa ini? Saya tidak mengerti. Tapi reaksi yang kedua adalah, aduh kok bodoh amat ya saya. Kenapa baca-baca nggak ngerti? Pasti buku ini sangat dalam sekali. Nah saudara-saudara, saya mau tanya, kalau buku itu terlalu dalam dan tidak ada orang mengerti, apakah buku itu menjadi tidak ada artinya? Jawab. Kalau buku yang dalam sekali, yang baca semua tidak mengerti, apakah berarti buku itu tidak ada arti, tidak ada nilainya? Jawab. Tidak. Karena apa? Karena nilai tidak tergantung yang menilai daripada manusia. Nilai tidak tergantung daripada orang yang derajatnya lebih turun daripada nilai itu, yang lebih rendah dari nilai itu. Nilai berada di dalam nilai itu sendiri. Itu sebab Tuhan Yesus kalau tidak dimengerti oleh orang-orang yang di dalam dunia ini, tidak berarti ejekan mereka bisa menurunkan martabat atau bisa mengurangi akan nilai dari Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudara, orang Israel memaku dia di atas kayu salib, orang Israel menghina dia, meludahi dia, mereka mengejek dia, mengolok-olok dia. Karena apa? Mereka menilai Kristus secara lahiriah, menilai dia dari standar dunia, daripada pikiran mereka yang sangat terbatas. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang saya berbicara kepada anak-anak universitas atau orang-orang yang cendekiawan yang berkata, kenapa sih kalau engkau baca buku Einstein, engkau tidak ngerti, langsung engkau minder, engkau rasa IQ kurang tinggi, lalu engkau merasa diri tidak layak
untuk studi bagian yang begitu sulit. Engkau menjadi orang yang rendah hati sekali. Tetapi orang yang sama, kalau baca kitab suci tidak ngerti, dia mulai marah-marah sama Tuhan. Itu bukan kurang ajar? Bukankah itu sesuatu keadaan yang sangat tidak adil memperlakukan buku-buku yang mereka tidak mengerti? Saudara-saudara, jikalau buku manusia engkau baca engkau tidak mengerti, mengapa engkau minder? Mengapa kalau buku dari Tuhan engkau baca tidak mengerti, engkau marah sama Tuhan, engkau menjadi sombong? Karena di dalam diri kita sudah ada semacam penilaian yang sendiri harus dinilai kembali. Nah, saudara-saudara sekalian, kematian Kristus di atas kayu salib, kematian Kristus oleh orang-orang Yahudi, mereka membuang dia, mereka menghakimi dia, mereka mengadu dia, mereka memakai tangan orang Romawi untuk menyalibkan Kristus di atas kayu salib. Itu penilaian yang daripada manusia yang tidak adil kepada Yesus Kristus. Tetapi Tuhan memakai cara dia sendiri menjadikan Kristus yang tersalib satu korban yang baharu. Saudara-saudara, puji Tuhan. Itu seperti di sini dikatakan bahwa yang akan datang itu sudah tiba. The future is now. What you have been expecting is now have been accomplished by Jesus Christ. Saudara-saudara, yang kau idam-idamkan, yang kau harap-harapkan, yang kau tunggu-tunggu di perjanjian lama, sebenarnya sekarang sudah tiba. Saudara-saudara, orang-orang yang tunggu pada waktu betul-betul datang, malah dia sendiri kehilangan kesempatan. Saya mempunyai pengalaman begini, tinggal di yang sangat tinggi kamar di hotel, maka karena saya mau turun itu saya tunggu, itu terlalu lama, saya pejet dulu. Sudah pejet akan lift, supaya nanti kalau datang saya langsung masuk. Sudah pejet, akhirnya bagaimana? Oh, saya masih ada sesuatu yang belum selesai, maka saya kerja dulu, atau saya ambil barang dulu. Pada waktu saya ambil barang, lagi kerja, dengan ting, oh itu lift sudah buka. Saya datang keluar lagi, sudah tutup kembali. Dan akhirnya mesti tunggu kedua kalinya. Jadi tunggu lama, waktu tiba malah ketinggalan. Nah, saudara-saudara, ini banyak pengalaman-pengalaman seperti begini bikin kita mengerti bagaimana orang Yahudi. Orang Yahudi dari perjanjian lama mereka menanti, menunggu, berdoa. Mereka mengharapkan Yesus Kristus yang jadi Mesias boleh datang menolong mereka. Tetapi setelah Yesus Kristus datang, mereka melihat bukan ini, masa ya kayak gini. Yang kita tunggu masa seperti ini dari Galilea. Yang kita tunggu anak tukang kayu, yang kita tunggu mempunyai jasmania, yang kita tunggu ada seorang yang begitu sederhana. Ini tidak mungkin. Mesias mesti bersifat militer, Mesias mesti bersifat dendam, Mesias mesti bersifat perang, Mesias mesti bersifat seperti jenderal yang bisa mengalahkan musuh. Mereka tidak tahu cara Tuhan berbeda dengan cara manusia. Saudara-saudara, yang mereka pikirkan itu berdasarkan kesimpulan yang berdasarkan sesuatu selektif persepsi. Jadi di dalam kitab suci mereka memilih ayat-ayat yang lebih cocok dengan mereka, mereka pakai. Ayat-ayat yang mereka rasa enak, mereka kira Tuhan berkata kepada mereka. Ayat-ayat yang mereka rasa tidak cocok, mereka lewatin. Ini seleksi secara persepsi yang salah mengakibatkan manusia mempunyai iman yang timpang. Saudara-saudara, banyak orang Kristen juga demikian. Waktu kita baca kitab suci yang jelek-jelek atau yang seperti begitu banyak hal-hal yang memberikan jawaban yang kurang baik bagi kita, kita lewatin. Tetapi yang baik-baik kita terima. Saudara-saudara, jika ada kalimat penghukuman, kita anggap itu jelek. Kalimat-kalimat mengenai ada keadilan Tuhan, kita anggap tidak cocok dengan saya. Tapi kalimat janji-janji, kalimat berkat-berkat, kalimat kelancaran Tuhan menyertai dan sebagainya. Nah, ini firman Tuhan untuk aku. Saudara-saudara, cara membaca kitab secara selektif begini menghancurkan iman. Saudara-saudara, itulah sebab banyak gereja, orang Kristen yang berada di dalamnya tidak pernah imannya menjadi sempurna, menjadi sehat dan bertumbuh dengan seimbang. Apa sebab? Karena pendeta-pendetanya berkhotbah hanya cari ayat-ayat pilihan yang cocok dan enak didengar oleh kuping manusia.
Saudara-saudara, cilakalah kita jikalau kita menjadi orang Kristen yang hanya memilih ayat-ayat yang enak, yang cocok dengan saya untuk kita terima sebagai firman Tuhan. Tetapi ayat-ayat peringatan, ayat-ayat mengenai penghakiman, ayat-ayat tentang keadilan, ayat-ayat kemarahan Tuhan kita singkirkan atau kita asingkan semua. Akibatnya adalah kita menipu diri dengan janji-janji yang muluk, dengan kalimat-kalimat yang enak, tetapi kita tidak pernah bertumbuh. Saudara-saudara, itu sebagai expository preaching, penelaan Alkitab ayat per ayat, itu sangat penting sekali. Sehingga kadang-kadang kita menemukan ayat-ayat yang sulit, ayat-ayat yang kelihatan tidak memberikan faedah, ayat-ayat yang kelihatan sangat tidak menguntungkan kita. Justru di situ kita akan mengerti isi hati Tuhan bagaimana. Saudara-saudara, Yesus Kristus diperlakukan secara tidak adil, Yesus Kristus dikutuk, Yesus Kristus dihujat, Yesus Kristus dipaku di atas kayu salib. Karena apa? Karena mereka hanya memilih ayat-ayat mengenai keindahan, kemuliaan, kuasa, kehormatan, kelancaran, dan segala sesuatu yang baik dicatat mengenai Kristus yang akan datang. Dan mereka melihat Yesus dengan lahiriah, melihat Yesus sebagai seorang yang tidak mungkin diterima sebagai Mesias. Itu sebab mereka tak pernah bertumbuh dengan baik-baik. Saudara-saudara, tetapi di sini justru penulis dari Ibrani memberikan peringatan kepada mereka. Sekarang Yesus sudah datang. Sudah datang. Yang kau harapkan sudah datang. Datang menjadi imam besar dari perjanjian baru yang lebih indah, yang lebih besar. Saudara-saudara, karena Kristus sudah datang menjadi imam besar di dalam hal yang seperti begini ini, maka dia telah masuk ke dalam kemah maha suci yang bukan dicipta oleh manusia. Sekali lagi, kita masih ingat di dalam kemah suci itu ada satu pembagian. Di tirai pertama dan tirai kedua di sini disebut tempat suci. Dari tirai kedua sampai di tembok yang paling belakang itu disebut tempat maha suci. Nah, saudara-saudara, keadaan ini adalah lambang bagaimana teraturnya di surga, bukan di bumi ini. Jikalau orang Israel terus melihat keadaan di dunia ini, maka penulis Ibrani berkata, ini semua hanya menurut ukuran yang ditetapkan di atas gunung dan ditunjukkan kepada Musa. Sehingga Musa di atas gunung diberikan petunjuk, jangan lupa engkau bikin segala sesuatu kemah perhimpunan sesuai dengan apa yang ditunjuk di atas gunung. Saudara-saudara, jadi yang dibawa ini hanya lambang, yang dibawa ini hanya sesuatu contoh, yang dibawa ini adalah sesuatu untuk mewujudkan sesuatu yang tidak wujud, yang asli dan yang kekal itu. The eternal, the real, the genuine, the original tabernacle is in heaven. Saudara-saudara, jadi Musa masuk ke dalam tabernakel di dunia ini, Kristuslah yang masuk ke dalam tabernakel di sana. Jadi Musa di dunia ini hanya menjadi satu contoh, melambangkan sesuatu, maka Kristus datang untuk menyatakan yang sungguh dan asli itu adalah bagaimana. Saudara-saudara, saudara masih ingat di dalam tempat ibadah kepada Tuhan, di dalam kemah perhimpunan, begitu masuk pintu yang pertama itu adalah mesbah. Setelah mesbah, tempat penyucian. Setelah penyucian baru masuk ke dalam tempat suci. Setelah tempat suci baru masuk ke dalam tempat maha suci. Mesbah berada di depan, di pertama. Apa artinya? Berarti tanpa melalui darah tidak ada kebersihan yang mungkin tercapai. Tanpa melalui korban tidak ada pengampunan dosa yang bisa diraih. Tanpa melalui pembunuhan, penyembelihan binatang, tidak ada orang bisa berdamai dengan Tuhan Allah. Jadi mesbah harus di tempat yang pertama. Mesbah korban itu menjadi selalu langkah pertama kita datang kepada Tuhan. Tapi sesudah itu apa? Sesudah itu jelas adalah tempat penyucian. Ini berarti kita sudah dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Kristus sudah mati bagi kita. Maka Roh Kudus dituangkan turun untuk menjadikan kita orang suci. Sesudah ini baru kita masuk ke dalam bait Allah, di dalam tempat kita, tempat suci untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, melalui Anak, melalui Roh Kudus,
kita datang kepada Bapa. Semua 1, 2, 3. Melalui Anak, melalui Roh Kudus, kita datang kepada Bapa. Melalui keselamatan, melalui kuasa Roh Kudus, kita melayani Tuhan. Melalui kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, melalui Roh Kudus mencurahkan kepada kita, membersihkan kita, baru kita melayani Tuhan. Nah saudara-saudara, sebelum itu adalah imam besar yang masuk, tapi sekarang bukan imam besar, tapi Kristus yang masuk. Kita membaca pula ayat ke-11 sekali lagi. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang semua. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. The future is now. Dia sudah datang. Yang akan datang sudah datang. Kristus telah datang. Dia adalah melunaskan apa yang dijanjikan yang akan datang. Kalimat kedua dari ayat yang sama, Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia semua. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Nah saudara-saudara, di sini sesuatu ajakan untuk kita melewati akan dunia ciptaan ini menuju kepada yang bukan dicipta. Saudara-saudara, berarti penguasaan itu sudah lebih jauh ke dalam satu dunia yang tidak kelihatan. Nah ini namanya iman. Saudara-saudara, jika segala sesuatu yang kita lihat baru kita percaya, itu bukan percaya, itu adalah mengaku. Saudara-saudara, mengaku sebagian dari percaya, tapi percaya lebih daripada sekedar mengaku. Saudara-saudara, yang sudah lihat, sudah. Jadi, ya apa boleh buat? Saya sudah lihat, maka saya percaya. Tapi yang disebut mengaku kepercayaan berarti melintasi yang kelihatan menuju yang kepada yang tidak kelihatan. Jadi saudara-saudara, yang tidak kelihatan itu jauh lebih tinggi daripada yang kelihatan. Sehingga kita bukan mengharap kepada yang kelihatan. Siapakah masih mengharapkan yang sudah dilihat? Paulus berkata, pengharapan kita justru ditujukan kepada yang tidak kelihatan. Sehingga di sini dia berkata, di dunia yang bukan dicipta, non-created sphere. Saudara-saudara, satu wilayah yang bukan dicipta, yaitu wilayah daripada Sang Pencipta itu sendiri. Di sini katakan Kristus sudah melintasi ke dalam tempat maha suci yang lebih besar, yang lebih sempurna. Di pasal keempat, langit yang lebih tinggi, dan di situ dia sudah masuk ke dalam tempat maha kudus itu, yaitu yang bukan dicipta oleh manusia. Berarti bukan di dalam dunia ciptaan. Kristus sudah masuk. Nah saudara-saudara, orang Yahudi tak pernah memikirkan demikian. Mereka kira Tuhan dari situ memberikan kepada kita petunjuk bagaimana membereskan dosa di sini. Tetapi membereskan dosa itu bukan sekedar membereskan hidup di sini. Membereskan dosa supaya kita menuju kepada surga, kita boleh bersatu dengan Tuhan dalam kekekalan. Maka dosa tidak bisa dibawa ke dalam dunia yang kekekalan itu. Makanya dosa yang berada di dalam dunia ciptaan akan mengganggu kepada kita masuk ke dalam dunia yang tidak dicipta. Maka harus diselesaikan secara bukan dunia ciptaan, diselesaikan secara dunia bukan ciptaan. Maka imam-imam besar sama kita sama. Saya berdosa, dia berdosa. Saya di dalam dunia ciptaan, dia berada di dunia ciptaan. Orang yang berada di dalam keterbatasan, bagaimana menolong orang yang berada di dalam keterbatasan? Orang yang berdosa, bagaimana menolong orang yang berdosa? Orang yang terbatas, bagaimana bisa menolong orang yang terbatas? Orang yang sudah diceraikan dari Tuhan Allah, bagaimana membawa kembali manusia yang lain yang sama-sama diceraikan oleh Tuhan Allah? Itu tidak mungkin. Itu sebab ada sesuatu imam besar, ada sesuatu pemberesan dosa, ada sesuatu cara yang melebihi dunia kelihatan, melebihi dunia ciptaan yang disediakan oleh Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Maka di sini katakan Kristus sudah melintasi kemah yang lebih besar
dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Saudara-saudara, dengan demikian Kristus masuk ke dalam kemah yang maha suci di surga, bukan di dunia ini. Saudara masih mengingat imam besar kalau masuk ke dalam kemah itu, dia harus dan dia tidak boleh tidak membawa apa? Membawa darah, saudara-saudara. Nah, ini satu-satunya tuntutan, satu-satunya syarat yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Tanpa darah tidak pernah ada pemberesan dosa, saudara-saudara. Karena dosa itu adalah soal mati hidup, maka pemberesan dosa juga soal mati hidup. Saudara-saudara, dosa membuat hidup kita menuju kepada kematian. Karena upah dosa adalah apa? Maut. The wages of the sin is death. Jadi berbuat dosa bukan hanya sekadar lingkungan di dalam wilayah kebebasan saya. Saya mau berbuat, saya ingin begini, saya berbuat ini karena saya suka. Itu bukan soal engkau senang tidak senang. Itu bukan soal bebasmu. Itu bukan karena satu hobi atau kerelaan engkau. Ada orang mengatakan saya suka berbuat begini. Itu adalah my lifestyle. Itu ada gaya hidup saya. Alkitab berkata kepada kita bukan demikian. Alkitab berkata kepada kita berbuat dosa adalah merusak hidup, mematikan hidup. Perbuatan dosa adalah soal mati hidup. Itu sebab mesti ada mati hidup yang lain untuk mengganti orang yang mati hidup di dalam dosa. Dari pertama-tama kali pada waktu hari Paskah, pada waktu hari Jumat Agung, di mana saya mengkupas semua ayat yang penting mengenai domba Allah di seluruh kitab suci. Saudara-saudara, Adam berdosa, tetapi yang mati pertama bukan Adam. Adam dan Hawa melanggar firman, tapi yang pertama-tama korban bukan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa berdosa melawan Tuhan Allah. Dan akhirnya Tuhan sendiri harus membunuh, menyembelih binatang untuk mengganti mereka. Jadi dosa soal mati hidup, maka ada yang hidup harus dimatikan mengganti manusia. Saudara-saudara, kalau agama-agama hanya mempertaruhkan atau mereka memasukkan akan hidup mereka dan pengertian dosa di dalam wilayah moral saja, Alkitab bukan demikian. Jadi it is not a matter of good or evil, immorality. It is life and death. Di dalam Alkitab, pengertian tentang dosa dan akibatnya bukan hanya diselesaikan di dalam wilayah baik, jahat, di dalam moralitas. Dan wilayah dari dosa dimasuk ke dalam hidup dan mati. Itu sebab jikalau engkau makan, hari itu juga engkau apa? Hari itu engkau mati. Nah, ini dari pertama kita melihat perbedaan agama dan kitab suci, perbedaan semua agama dengan rencana Tuhan Allah dan keselamatan manusia itu adalah tanggapan dosa, dan itu dimasukkan ke dalam wilayah mana? Semua agama masukkan dosa di wilayah daripada moral, daripada kebebasan yang dilanggar. Tetapi Tuhan mengatakan tidak, dosa langsung bersangkut paut dengan mati hidupnya seseorang. Itu sebab saudara-saudara, aku perintahkan engkau tidak boleh makan buah dari pohon itu, karena hari itu engkau makan, engkau akan menjadi jahat. Bukan, hari itu engkau makan, engkau tidak lagi orang baik. Hari itu engkau makan, moralmu merosot. Hari itu engkau makan, engkau akan menjadi kurang beribadah, engkau menjadi orang yang kurang rohani. Tidak, hari itu engkau makan, hari itu engkau mati juga. Jadi saudara-saudara, dosa ditaruh di dalam wilayah menyangkut mati hidup menurut Alkitab Kristen. Tapi dosa hanya ditaruh, diperlakukan di dalam wilayah moralitas oleh agama yang lain. Itu sebab demikianlah Allah mengasihi isi dunia sehingga dikarunia anak yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya kepada Dia jangan berbuat jahat, melainkan berbuat baik. Begitu? Bukan. Jangan apa? Binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ini sekali lagi, kedatangan Kristus bukan menyangkut bagaimana merubah kita daripada jahat menjadi baik. Kedatangan Yesus Kristus bukan membereskan soal moralitas kita. Kedatangan Yesus Kristus adalah memindahkan kita daripada binasa kepada apa? Kepada hidup yang kekal. Jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kalau kita mengerti Alkitab dengan segala esensi-esensi yang secara kualitas begitu berbeda dengan agama-agama yang lain, maka engkau mengetahui harusnya bagaimana kita mengerti dan menjalankan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, dosa ada soal mati hidup, maka penyelesaian dosa juga adalah soal mati dan hidup. Kristus harus mati. Kristus harus mati mempersembahkan darahnya. Saudara-saudara, tadi saya katakan pada waktu engkau masuk ke dalam tirai, satu-satunya tuntutan yang engkau harus bawa. Bawa apa? Bukan bawa berlian, bukan bawa mutiara, bukan membawa emas, bukan membawa perak, bukan membawa segala kekayaanmu untuk diberkenan oleh Tuhan, tapi membawa darah penebusan, baru boleh masuk. Mari kita membaca bersama-sama dari 1 Petrus pasal yang pertama. Kita membaca bersama-sama dari ayat ke-18 dengan ayat yang ke-19. Semua membuka suara bersama-sama. Petrus 1:18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoba dan tidak bercacat. Sekali lagi, kamu ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Sekali lagi 19, 1, 2, 3. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Itulah ayatnya yang mirip dengan ayat yang kita baca selanjutnya dari pasal 9 ayat ke-12. Sekarang saya membaca satu kali ayat ke-12 di sini. Dikatakan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu semua, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Semua, sekali lagi, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Nah, saudara-saudara, saya minta perhatian, terjemahan kalimat terakhir ini kurang tepat. Jadi dia telah membawa darahnya sendiri masuk ke dalam tempat yang suci, dan dia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Itu bukan berarti Kristus perlu dilepas. Ini tidak benar. Seolah-olah dia membawa darah sendiri, akhirnya dia boleh dibebaskan. Dia membawa darah sendiri, dia boleh menjadi seorang yang sudah bebas. Bukan artinya itu. Ya, kalau artinya begini, Kristus dengan korban sendiri menolong sendiri. Kristus dengan korban dan darah sendiri, dia menyelamatkan sendiri. Ini bukan arti sesungguhnya. Arti sesungguhnya, maka pelepasan itu boleh diperoleh oleh dia bagi kita. Nah, ini yang benar. Nah, saudara-saudara, Kristus masuk ke dalam tempat suci, bawa apa? Bawa darah. Dia berlainan dengan semua imam-imam yang besar. Karena imam-imam besar di dalam perjanjian lama, mereka membawa darah apa? Darah domba. Darah apa? Darah lembu. Mereka membawa darah binatang. Jadi binatang yang mati, darah yang dialirkan, mereka bawa ke dalam tempat suci. Mereka mempercikkan ke atas tirai itu. Dan saya percaya tirai itu terus mengandung darah-darah yang dipercikkan dari tahun ke tahun, terus sampai akhirnya seluruh bait Allah terbakar. Itu baru menjadi tidak ada.
Nah saudara-saudara, pada waktu Zorobabel dirikan lagi, mesti bikin tirai yang baru lagi. Sampai pada waktu Sulaiman dirikan yang lebih besar lagi, bikin tirai yang pernah dibikin terbesar, diperkirakan 300 orang baru bisa dinaikkan ke atas tempat itu. Nah saudara-saudara, dengan demikian mereka masuk ke dalam tempat suci, mereka harus membawa darah. Di sini dikatakan dimasuk tempat suci. Kenapa tidak dikatakan masuk tempat maha suci? Saudara-saudara, Kristus masuk ke dalam tempat maha suci. Di sini hanya dikatakan masuk ke tempat suci. Apa sebab? Karena tempat suci dan tempat maha suci, tengahnya itu tirai yang membatas, yang memisahkan. Jadi yang menjadikan dua bagian itu ada pemisah, itu ada tirai. Masuk ke dalam tempat suci berarti untuk mempercikkan darah. Sudah percik darah baru masuk ke tempat maha suci. Dan orang biasa tidak pernah melihat kalau imam besar masuk ke dalam tempat maha suci. Mereka hanya melihat dia masuk ke tirai pertama. Sesudah masuk tirai pertama yang membawa darah, darah itu dipercikkan, ditaruh di atas tirai itu, baru tirai itu dibuka, baru boleh masuk ke tempat yang maha suci. Nah saudara-saudara, maka di sini dikatakan Kristus masuk ke dalam tempat suci di surga yang bukan dicipta oleh manusia, yang bukan dibikin oleh tangan manusia, di dalam dunia non ciptaan dia sudah masuk. Dan dia mempercikan, bukan membawa darah domba, bukan membawa darah lembu. Sebenarnya saudara-saudara, sudah jelas sekali darah domba, darah lembu adalah mati hidupnya daripada semacam makhluk yang lebih rendah dari manusia. Saudara-saudara, yang lebih rendah dari manusia, bolehkah mengganti manusia? Tak mungkin. Saudara-saudara, kalau anakmu mati karena ditabrak oleh orang lain, engkau nangis, engkau begitu sedih, orang itu mengatakan, ya sudahlah, karena saya sudah tabrak anakmu, anjingku saja kembalikan kepadamu. Jadi siap, kamu boleh ada hiburan, ganti-ganti. Engkau lebih marah lagi, anak saya itu orang diganti anjing, kurang ajar kamu. Saudara-saudara, sudah sedih tambah marah lagi, engkau bisa bunuh mati dia. Karena apa? Karena anakku sudah ditabrak, sudah mati. Engkau menghina saya, engkau mengganti anakku dengan anjingmu. Engkau bilang anjingku ini terbaik loh, sudah dapat perlombaan juara nomor 1, ini yang paling sayang. Bagaimanapun anjing itu anjing, saudara-saudara. Orang itu orang. Orang sama anjing mahal mana? Pasti orang. Tidak ada kalimat jika engkau mendapatkan seluruh dunia, kehilangan anjingmu, apa untungnya? Tidak ada itu. Tapi kalau engkau mendapatkan seluruh dunia, kehilangan jiwamu, apa untungnya? Orang itu tidak bisa diganti, kan lebih tinggi. Nah saudara-saudara, kalau sepeda motormu ditabrak, sudah ditabrak yang marah sekali, jangan marah. Besok pagi saya kirim Honda Civic untuk menggantinya. Engkau sudah marah bilang, sepeda motor ganti Honda Civic, boleh. Kalau begini, tidak usah marah. Sebab apa? Yang lebih tinggi boleh mengganti yang lebih rendah. Yang lebih rendah tidak bisa mengganti yang lebih tinggi. Semua 1, 2, 3. Yang lebih tinggi bisa mengganti yang lebih rendah. Yang lebih rendah tidak bisa mengganti yang lebih tinggi. Masa manusia berdosa lalu gantinya apa? Darah kambing, darah domba, darah lembu. Tuhan bilang tak mungkin. Loh, kan Tuhan yang suruh, itu lambang. Itu cuma lambang, itu cuma pakai lambang. Jadi melalui kematian, ada yang mati, kamu diampuni. Tapi yang mati yang mati sapi sama kambing itu mati, dosamu diampuni. Tak mungkin. Itu hanya satu lambang. Yang sesungguhnya adalah Kristus, anak Allah yang tunggal, yang akan memakai darah dia sendiri mengganti engkau. Jadi yang lebih tinggi mengganti yang lebih rendah itu mungkin. Yang lebih rendah mengganti yang lebih tinggi tak mungkin. Engkau pinjam uang $3 juta untuk bikin bank, untuk membuat pabrik, untuk membuat sesuatu perusahaan. Akhirnya sekarang cilaka, engkau sudah tidak jalan, krisis moneter. Engkau tanya, dulu aku pinjam berapa? 3 juta. Oke, sekarang saya bayarkan kembali 4 juta, tapi rupiah. Pinjamnya dolar, bayarnya rupiah, sama-sama ditambah 1 juta. Nggak bisa, nilainya lain. Saudara-saudara, dulu saya pinjam 3 juta kan, sekarang saya kembalikan 4 juta, boleh?
Ya boleh aja. Tapi lu mesti ingat, dulu pinjamnya 3 juta dolar, sekarang bayarnya 4 juta rupiah. Salah dong. Karena rupiah itu begitu rendah. Tak mungkin. Jadi kalau manusia berdosa pakai darah binatang menebus, itu tidak bisa. Karena itu tidak bisa, maka perlu ada yang lebih tinggi daripada hidup manusia untuk mati bagi manusia. Baru cukup. Saudara-saudara, bukan derajatnya lebih tinggi, kuantitas kecukupan itu tidak terbatas. Nah, inilah keunikan Kristus. Saudara-saudara, kadang-kadang kita menanya, mungkin tidak Yesus mengganti saya begini karena dia jam 9 dipakut di atas kayu salib, jam 3 dia sudah mati. Jadi dia mengganti saya di atas kayu salib cuma 6 jam, membebaskan saya daripada neraka untuk selama-lamanya. Kok enak? Saya dihukum selama-lamanya, tapi diganti cuma 6 jam. Sudah cukup. Kok enak ya? Jadi Kristus dengan dasar apa? 6 jam mengganti selama-lamanya. Bukan saja demikian. Orang di Amerika, orang di Inggris, orang di India, orang di Eropa, orang di Tiongkok, orang di Indonesia, seluruh dunia, segala bangsa, segala bahasa, segala sudut, segala suku, semua ditembus oleh dia. Kok enak? Dia satu orang kok bisa mengganti begitu banyak orang. Enak banget. Bagaimana? Ini tidak adil. Kalau saya harus dihukum selama-lamanya, dia mengganti saya, dia juga masuk neraka selama-lamanya mengganti saya dong. Kenapa bisa menggantinya begitu berapa lama saja? Seorang anak umur 14, kira-kira 25-30 tahun yang lalu, tanya kepada saya, Pak Stephen Tong, Yesus mati bagi saya ya? Betul ya? Saya bilang betul. Jadi juga mati bagi patongnya. Saya bilang betul. Kalau begini dia menanggung dosa kita. Saya iya. Kalau gini dosa kita semua berada di tubuh dia. Iya. Dia sudah menanggung dosa kita, dosa saya, dosa patong, dosa seluruh orang. Kalau begini Yesus seluruh tubuh dosa tuh. Sudah menanggung dosa kita semua. Seluruh tubuh dosa kita semua masukkan duduk. Seluruh tubuh kita Kristus dosa. Saya bilang iya. Ayo. Dia kok bisa masuk surga, ayo. Kalau dia sudah menanggung dosa kita, dosa seluruhnya masuk di tubuh dia, dia bagaimana bisa masuk surga? Dia bagaimana bisa diterima kembali oleh Bapa? Wah, saya pikir anak umur 14 bisa mikir begitu. Itu otak teologi, saudara-saudara. Benar, otak teologi. Saya tidak berani menghina remaja. Saya tidak berani menghina anak-anak. Karena banyak anak-anak kecil itu dari kecil itu pintar sekali. Juga ada orang tua sudah tua masih goblok sekali, ada juga, saudara-saudara. Jadi anak ini menanya, kalau dosa kita semua ditanggung oleh Kristus, Kristus seluruh tubuh dari kepala sampai bawah, seluruhnya dosa, dia bagaimana masuk ke dalam surga? Saya tanya dia, kenapa engkau bisa tanya pertanyaan ini? Dok, Pak Tong baru ngajar satu lagu kan tadi, dosa tak boleh masuk, dosa tak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi, ada Bapa yang suci, dosa tak boleh masuk. Semua yuk, 1, 2, 3. Dosa tak boleh masuk, dosa tak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi, ada Bapa yang suci, dosa tak boleh masuk. Enak ya? Sekali lagi, keras sedikit. 1, 2, 3. Dosa tak boleh masuk, dosa tak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi, ada Bapa yang suci, dosa tak boleh masuk. Tadi baru pagi Patong ngajar di dalam retreat, dosa tak boleh masuk. Lalu Patong khotbah dosa kita ditanggung oleh Yesus. Yesus menanggung dosa kita. Dia bagaimana masuk? Ayo. Kalau Yesus dosanya sudah tanggung semua pada dia, dia sendiri bagaimana masuk? Coba jawab. Bagaimana jawab? Yesus sudah tanggung dosa kita semua, dia bagaimana masuk surga? Hah? Karena tak terhingga. Wah, you dulu studi matematika kan? Saudara-saudara, ini kalimat yang benar. Nah, inilah yang muncul di dalam Alkitab. Jikalau dia secara tingkat lebih rendah dari kita, tak mungkin menang. Jikalau dia sendiri terbatas, tak mungkin menang. Nah, saudara-saudara, jikalau tinggi lebih tinggi, bisa mengganti. Jikalau dia tidak terbatas, maka semua dosa dari semua orang timpa kepada dia itu tetap terbatas, tambah terbatas, tambah terbatas, tambah terbatas, tambah terbatas, tambah terbatas, tambah terbatas. Akibatnya jumlah adalah tetap terbatas, ya. Terbatas, tambah terbatas, tetap terbatas. Semua 1, 2, 3. Terbatas, tambah terbatas,
tetap terbatas. Dan yang tidak terbatas dipotong, dikurangi. Yang terbatas kurangi, tetap tidak terbatas. Ini rahasianya. Dan ini tidak ada di agama. Karena agama-agama yang lain hidup daripada pendiri agama, tidak pernah mengganti yang dipimpin oleh dia. Pemimpin agama, pendiri agama tak mungkin mengganti. Tak mungkin mengganti. Karena apa? Pertama, setingkat. Saudara-saudara, saya manusia, Sokrates manusia. Engkau berdosa, saya sudah berdosa. Tak mungkin menolong. Karena setingkat. Kedua, mereka terbatas. Mereka adalah yang dicipta, created one. Karena dia dicipta, maka dia terbatas. Tapi di sini katakan Kristus yang berada dari surga turun ke dunia, kembali ke surga, masuk ke dalam tempat suci, di tempat yang tinggi dan lebih besar, yang bukan dicipta. Puji Tuhan, Kristus yang tidak dicipta, Kristus yang tidak terbatas, Kristus yang super alamiah, Kristus yang adalah Allah menjadi manusia, dia mengganti kita. Allah bagaimana bisa mengganti kecuali dia sendiri menjadi manusia. Maka Yesus harus inkarnasi, Yesus harus mempunyai tubuh, Yesus harus berdaging dan darah supaya boleh dipaku, boleh mati. Pada waktu orang Romawi memaku dia, pada waktu orang Israel ketawa, enak, syukur, kamu berani menyebut diri sama dengan Allah, sekarang mati di atas kayu salib. Mereka kira mereka menang, padahal itulah caranya Tuhan Allah, memakai korban yang bukan lembu, yang bukan kambing, bukan domba, untuk mengalirkan darah, mempersembahkan diri. Ini ayat ke-12. Kita membaca sekali lagi. Ayat ke-12, semua membaca. 1, 2, 3. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah menjadikan kelepasan yang kekal bagi kita. Artinya dia sudah menggenapi penebusan, dia telah melengkapi kelepasan untuk kita yang perlu dilepas. Saudara-saudara, ayat ke-13, saya minta wanita yang membaca. Ayat ke-13, 1, 2, 3. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Apa artinya? Ini adalah menyimpulkan kepercayaan oleh orang Yahudi berdasarkan peraturan Taurat di dalam perjanjian lama. If you say so, let me tell you. What did you say? You say you have been cleansed. Engkau sudah disucikan. You have been purified. By what? By the blood. Blood of what? Blood of the ox. Blood of the lambs. Engkau katakan engkau sudah disucikan. Disucikan oleh apa? Darah. Darah apa? Darah lembu. Darah apa? Darah kambing. Jadi you sudah disucikan. Sudah. Menurut apa? Menurut Taurat. Jikalau demikian, saudara wanita tadi membaca, jikalau darah lembu, darah dari binatang bisa membersihkan, menyucikan manusia, benar? Kalau betul, maka pria membaca ayat 14. If that is so, maka sekarang 14 semua membaca. Pria membaca. Betapa lebihnya, sekali lagi, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, saudara-saudara, ayat ini menjadi salah satu ayat yang paling menggerakkan hati saya di seluruh kitab suci. Ayat ini kita melihat contoh teladan dari pelayanan Yesus Kristus, pengorbanan Yesus, pengabdian Dia yang luar biasa, saudara-saudara. Dan di sini mengandung beberapa ajaran-ajaran dan istilah-istilah yang tak pernah muncul di tempat yang lain. Ini ada the only time in the whole Bible. Satu-satu kalinya di dalam seluruh kitab suci mengenai apa? Roh Kudus
adalah roh kekal. Semua Roh Kudus adalah roh kekal. Saudara-saudara, Roh Kudus bukan semacam gejala epifenomena. Roh Kudus bukan sesuatu gejala yang muncul mendadak lalu hilang lagi. Roh Kudus bukan kuasa yang mengelilingi. Roh Kudus bukan prinsip yang berlaku. Roh Kudus adalah roh yang kekal. Engkau mengatakan, di mana engkau tahu? Di sini. Ini satu-satunya tempat. Dalam kitab suci ayat satu-satunya menyebut Roh Kudus sebagai roh kekal adalah Ibrani pasal 9 ayat ke-14. Dicatat satu-satu kalinya roh itu kekal adanya, yang dicatat di sini. Jadi saudara-saudara, waktu Yesus mempersembahkan diri, dia mempersembahkan diri melalui apa? Dia mempersembahkan diri melalui siapa? Dia mempersembahkan sendirinya melalui roh yang kekal. Oh, di sini ajaibnya. Saudara-saudara, kita akan melihat sesuatu kualitas khusus dari keselamatan Yesus Kristus. Ini kaitan kematian Kristus dan darah Kristus dengan rencana kekekalan. Melalui apa? Melalui roh yang kekal. Saudara-saudara sekalian, semua perhatikan di sini. Jadi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia adalah mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Allah yang berada di dalam surga dengan mengalirkan darah. Nah saudara-saudara, orang-orang selalu menganggap pengaliran darah itu dari Yesus Kristus merupakan sesuatu gejala yang bersifat pasif atau dipaku maka mengalirkan darah. Karena dia dipaku, dihukum, digantung di atas kayu salib, maka dia harus mengalirkan darah. Tetapi kita mengatakan dari ayat ini tidak, sama sekali bukan. Justru dia adalah mengalirkan darah secara aktif. Karena dia mempersembahkan darah sendiri, mempersembahkan tubuh sendiri, menjadi sebuah korban penebusan yang diberikan kepada Tuhan Allah untuk menggenapi pelepasan bagi kita masing-masing. Nah saudara-saudara, bagaimana kita mengerti akan pasif dan aktifnya di sini? Saudara-saudara, orang mengatakan kita bersyukur kepada Tuhan, dia selamatkan kita. Tapi jangan lupa, kita juga harus berterima kasih kepada Yudas yang sudah jual Yesus. Kalau tidak ada Yudas, Yesus tidak laku. Kalau tidak ada Yudas, Yesus tidak terjual, tidak jadi keselamatan. Begitu kan? Jadi Yudas jasanya besar, betul nggak? Betul nggak? Kalau tidak ada Yudas, Yesus laku tak? Nggak berani jawab ya. Lu takut Tuhan ngamuk sama kamu dulu? Saudara-saudara, kalau tidak ada Yudas, Yesus tidak terjual. Kalau Yesus tidak terjual, tidak terpaku. Kalau tidak terpaku, tidak mengalirkan darah. Kalau tidak mengalirkan darah, tidak penebusan. Kalau tidak penebusan, tidak diselamatkan. Jadi ini jentretan, semua ikut mengambil andil. Saudara-saudara, yang menghakimi dia, yang memvonis dia, baik daripada itu hukum Romawi, daripada Pilatus, daripada Yudas, semua daripada tentara yang memaku dia, bahkan yang bikin pabrik paku, itu semua ada jasanya. Sehingga Kristus itu akhirnya terpaku, darah yang mengalir, baru kita diselamatkan. Tapi saudara-saudara, semua ini hanya diperlukan satu hal. Mengapa Tuhan datang ke dunia? Kalau Tuhan tidak turun ke dunia, Yudas mau jual apa? Kalau Tuhan tidak mau menjadi daging, siapa bisa paku dia? Kalau Tuhan Yesus tidak menjadi Immanuel di tengah-tengah kita, bagaimana dia mempunyai darah untuk dialirkan? Jika Tuhan tidak rela taat, pimpinan Allah utus ke dalam dunia, dia tidak mau datang, mungkin tidak semua terjadi. Saudara-saudara, jadi mari kita pikir secara terbalik. Justru karena ada dosa yang kurang ajar kepada Allah yang perlu ditebus, maka Yesus datang. Justru ada orang cinta uang menjual kebenaran, dosa itu perlu ditebus, maka Yesus datang ke dunia. Justru dosa Yudas, dosa Pilatus, dosa orang Farisi, dosa dari orang agama, dosa dari orang politik, dosa dari seluruh dunia memerlukan kematian Kristus. Maka dia datang untuk dipaku, untuk dikhianati, untuk diadili, untuk dihakimi, untuk digantung di atas kayu salib demi mengalirkan darah. Maka kita melihat dari pasif menjadi aktif. Kristus mempersembahkan diri. Bukan Kristus terpaksa dipersembahkan. Kristus mempersembahkan diri. Nah saudara-saudara, ini unsur inisiatif daripada Kristus selalu menjadi begitu jelas bagi orang beriman.
pada waktu kita melihat Alkitab selalu diinisiatif. Dia tidak berada di dalam sudut atau di dalam segi pasif yang dipermainkan, yang dikerjakan oleh manusia. Tapi dia mengatakan dia harus diserahkan kepada orang berdosa, karena Kristus harus dipaku di atas salib, harus mati dan bangkit pula. Saudara-saudara, itu sebab dia mempersembahkan diri. Nah, kita sekarang pikir kembali kepada Taurat. Di dalam Taurat itu orang yang berdosa, dia tahu dia perlu penebusan. Lalu dia datang kepada imam. Imam berkata, engkau sekarang mau menebus dosamu, oke, engkau harus persembahkan seekor domba. Atau kalau engkau miskin, engkau persembahkan satu burung untuk menebus dosamu. Harus disembelih, harus mengalirkan darah. Jadi orang yang agak kaya beli seekor domba, yang miskin hanya bisa beli burung. Tapi sama, yaitu disembelih, yaitu mengalirkan darah. Dengan demikian, sekarang kita lihat ada 3 pihak. Pihak pertama, pihak yang berdosa. Pihak kedua, pihak yang mengganti dosa. Pihak ketiga, pihak yang mempersembahkan persembahan dosa. Dan saudara-saudara, di dalam ketiga hal ini, kita melihat bagaimana dengan Kristus. Jadi itu domba harus ditumpangi tangan dulu, lalu disembelih. Waktu ditumpangi tangan itu, orang berdosa harus mengaku dia adalah domba yang akan saya persembahkan untuk menebus dosaku. Jadi pihak berdosa, pihak pengganti dosa, pihak yang menyembelih, dan pihak yang mempersembahkan. Siapa yang mempersembahkan? Yang persembahkan itu adalah orang yang berdosa, tetapi melalui imam yang memberi persembahan di dalam peraturan Taurat di atas mezbah setelah menyembelih domba itu. Nah, sekarang di sini dikatakan Kristus menjadi yang mempersembahkan. Lalu Kristus yang menjadi yang dipersembahkan. Nah, di sini 2 hal. Yang mempersembahkan bukan imam yang lain. Yang dipersembahkan bukan domba yang lain. Karena Kristus sendiri imam besar. Sudah kita bahas tadi. Sekarang Kristus sendiri domba yang tidak bercacat celah. Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama dikatakan kalau mempersembahkan domba, apa syaratnya? Pertama, harus domba jantan semua. Harus domba jantan. Kedua, dia harus domba yang sehat dan tidak bercacat celah. Semua sehat dan tidak bercacat celah. Ketiga, dia harus umur 1 genap. Nah, saudara-saudara, domba yang dipersembahkan itu domba jantan. Domba yang tidak bercacat, tidak sakit, diberi persembahan kepada Tuhan. Dan domba yang umurnya 1 genap baru dia persembahkan. Lalu kita mau tanya, apa artinya domba itu domba jantan? Apa artinya domba itu domba yang tidak bercacat celah? Apa artinya domba itu domba yang umurnya 1 genap? Nah, saudara-saudara, ini semua kita simpulkan karena domba jantan lebih kuat daripada domba yang betina. Domba yang jantan harus tidak sakit, harus tidak cacat celah, karena Tuhan tidak menerima persembahan yang cacat. Nah, saudara-saudara, dengan demikian yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan, yang paling sempurna yang diberikan kepada Tuhan, yang sakit tidak boleh dipersembahkan, dan yang bercacat tidak boleh dipersembahkan. Jadi mereka pilih domba yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ketiga, mengapa mesti umur 1? Karena umur 1 adalah umurnya domba di mana sudah mencapai kedewasaan pertama yang paling sehat dalam seumur hidupnya. Jadi domba itu bisa hidup berapa tahun, tapi pada waktu dia sudah 1 tahun dilahirkan, dia punya tubuh, dia punya spir, dia punya itu seluruh badan, dan dia punya urat itu sebegitu kuat. Dan domba umur 1 tidak gampang sakit. Nah, saudara-saudara, semua syarat-syarat untuk mempersembahkan domba ini melambangkan Kristus pada waktu umur 33. Di situ dia menyerahkan diri dan menjadi korban di atas kayu salib. Saudara-saudara, apa umur 33 artinya? Kedokteran berkata kepada kita, umur 33 tubuh manusia mencapai kesehatan yang paling puncak.
Saudara-saudara, umur 33, penyesuaian dalam dunia, antibody, dan kemungkinan melawan penyakit segala sesuatu, itu mencapai puncak. Keadaan umur 33, sudah besar, sudah dewasa, sudah kuat, belum tua, saudara-saudara. Dan Yesus Kristus bukan sampai umur 70 terus dipaku di atas kayu salib. Tidak, umur 33 setengah dia dipaku di atas kayu salib. Itu adalah masa keemasan hidupnya, masa kekuatan kesehatannya, masa matang mentalnya, masa yang paling sempurna sebagai manusia yang berproses hidup di dunia. Di situ Yesus menyerahkan diri, saudara-saudara. Jadi memberikan persembahan dengan darah sendiri sebagai domba yang tidak bercacat celah. Yesus Kristus tidak bercacat celah. Satu-satunya manusia di dalam dunia yang boleh dipersembahkan menjadi korban dosa, korban penebusan adalah Kristus. Karena kita semua bercacat celah, kita semua berdosa, kita bernoda, kita semua tidak sempurna. Sehingga kalau kita mengatakan, Tuhan, aku menyerahkan diri kepadamu, Tuhan tanya, berani lu modelmu kayak begini mempersembahkan diri kepadaku? Saudara-saudara, saya kalau pikir Tuhan kau mau pakai Stephen Tong, pakai saya seperti begini, begitu lemah, begitu banyak cacat, begitu tidak sempurna, saya hanya bisa mengatakan, Tuhan, Engkau memakai saya karena Engkau melihat saya melalui anak dombamu yang tidak bercacat celah. Di dalam Kristus kita diterima, di dalam Kristus kita disempurnakan, di dalam Kristus kita diperlayakan. Bukan karena saya baik, bukan karena kita layak, bukan karena kita boleh, tapi justru karena Kristus dan ketaatan Kristus, kesempurnaan Kristus, ketidak bercacat celahnya Kristus yang memperkenan Allah menjadikan Tuhan Allah mengatakan, barang siapa yang dibawa kepadaku melalui anakku yang tunggal Kristus ini, saya terimanya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dan di sini perbandingan ayat ke-12 dan ayat ke-13, lalu masukkan ayat ke-14. Saudara-saudara, jikalau darah lembu, darah domba dapat membersihkan orang yang datang kepada Tuhan secara lahiriah, maka ayat 14, betapa darah Kristus yang dipersembahkan melalui Roh yang kekal kepada Tuhan Allah akan membersihkan kita dari perbuatan-perbuatan yang membawa kematian. Sekali lagi, saya tadi berkata, perbuatan kita jangan hanya dikaitkan dengan moral kebebasan kita saja. Perbuatan kita harus dimengerti menyangkut hidup dan apa? Dan mati. Dan di sini katakan perbuatan kita yang membawa kepada kematian. Itu sebab Tuhan Yesus menyelesaikan semua ini dengan cara tubuh dia yang sempurna, yang tidak bercacat celah, seperti domba yang umur 1 tahun, yang sehat, yang tidak sakit, satu domba jantan yang harus disembelih melalui darahnya. Kedua, yang persembahkannya bukan melalui orang biasa, melalui Roh Kudus. Jadi Allah Bapa mempersiapkan persembahan itu. Persembahan itu adalah anak Allah yang taat kepada Allah Bapa, lalu memberikan kepada Roh Kudus mempersembahkan anak kepada Bapa. Jadi di sini Allah Bapa menyediakan keselamatan, Yesus Kristus anak menjadi penebus, dan Roh Kudus dijadikan yang mempersembahkan. Jadi Roh Kudus mempersembahkan anak kepada Bapa semua. Roh Kudus mempersembahkan anak kepada Bapa, Bapa mempersembahkan diri melalui Roh Kudus, anak mempersembahkan diri melalui Roh Kudus kepada Bapa. Di sini Allah Tritunggal muncul sekali lagi. Saudara-saudara, Holy Son by Holy Spirit dedicate himself and offer himself to the Holy Father. Jadi Bapa di surga melihat persembahan daripada anak di dunia ini melalui Roh yang kekal yang menjadi pengantara di tengah-tengah dunia tidak kelihatan dan dunia kelihatan. Puji Tuhan.
Di roh yang kekal, membawa persembahan di dalam waktu sementara ini menuju kepada rencana Allah yang kekal. Satu kali untuk selama-lamanya. Once forever. Nah, ini istilah satu kali untuk selama-lamanya, satu kali untuk selama-lamanya, satu kali untuk selama-lamanya. Mulai daripada fase 4, mulai samar-samar menyatakan itu. Fase ke-6, 8, sekarang di fase 9, mulai muncul dengan jelas. Satu kali saja masuk ke dalam tempat suci, menggenapi keselamatan untuk selama-lamanya. Nah, di fase 9, fase 10 akan muncul berkali-kali. Once forever, once forever, once forever. Dan once itu ada past participle tense, tapi berjasa continuous di dalam waktu yang akan datang. Saudara-saudara, jadi bahasa Greek-nya begitu ketat. Jadi Kristus menggenapi sesuatu kali, tapi untuk berlangsung terus, fungsinya tidak habis-habis. Saudara-saudara, karena yang disempurnakan itu dipersembahkan melalui roh yang kekal. Nah, saudara-saudara, bukan saja demikian, setelah darah yang suci yang tidak bercacat celah dipersembahkan melalui roh yang kekal, maka terjadi penyucian. Bagaimana? Dia membersihkan kita. Engkau bilang bersihkan apa? Bersihkan dosa kita. Oke, itu gampang. Saudara-saudara, kalau pakaian saya kena tinta, saya membersihkan pakaian. Sudah membersihkan pakaian, akhirnya saya lihat cilaka, pakaian sudah menjadi lebih bersih, tapi cacat-cacat daripada bekas tinta itu masih ada di situ. Begitu kan? Saudara-saudara, yang menjadi ibu rumah tangga lebih tahu daripada bapak-bapak. Bapak-bapak kalau kalian sudah kotor, pakaian sudah kena tinta dan sebagainya, bilang sama ibu, ayo coba bersihin yuk. Lalu ibu yang mesti pikir pakai apa ini? Pakai air, tidak bisa. Pakai sabun, tidak bisa. Mesti pakai obat tertentu yang baru bisa. Karena apa? Sabun mencuci debu, sabun mencuci kotoran yang biasa. Tetapi ada cairan kimia yang khusus yang bisa mencuci bersih cacat-cacat yang tersimpan di dalam urat-uratnya kain yang tidak bisa dibersihkan dengan sabun. Nah, itu lebih kuat daripada sekedar sabun. Demikian darah Yesus mencuci apa? Saudara-saudara, engkau bilang mencuci kelakuanku? Tidak. Di sini katakan mencuci hati nurani. Semua mencuci hati nurani, membersihkan hati nurani, membersihkan satu teguran yang dalam di dalam jiwa kita. Saudara-saudara, dulu beberapa puluh tahun yang lalu, seorang membunuh istrinya di Sydney, di Australia. Setelah dia membunuh, dia ketakutan. Lalu dia potong istrinya dengan pisau yang besar, menjadi potong-potongan kecil-kecil, lalu ditanam di dalam tamannya. Sudah tanam di tamannya, terus dia membuat bersih semua, sampai bikin rumput semua kelihatan tidak ada apa-apa. Baru dia melapor istrinya hilang ke kantor polisi. Sudah lapor istrinya hilang, dicari semua, ketipu oleh dia. Sesudah itu tidak ada orang bisa menemukan istrinya di mana. Melapor sudah tidak ada cara lagi, karena istri yang hilang itu tidak ketemu di mana. Seluruh dunia tidak ada orang tahu. Istrinya dipotong oleh dia sampai menjadi daging-daging yang kecil-kecil, ditanam di dalam taman. Lalu akhirnya dia melarikan diri. Orang kira dia bunuh diri, dia juga ikut hilang. Padahal dia dengan cara apa saja, akhirnya dia mendapatkan surat daripada orang lain yang sudah mati. Dia merubah dan menjadi seorang yang tinggal di Australia yang barat. Dari timur dia ke barat. Dan waktu itu tidak seperti begitu canggih, komputer langsung bisa mengetahui data-data semua. Dia menipu. Lalu dia buka satu toko penatu, cuci pakaian, lalu cari seorang wanita yang muda, menikah lagi. Dia menjadi orang baik luar biasa. Kelihatan baik sekali. Laman-laun kota itu semua kenal dia. Itu bapak yang bikin toko penatu itu, yang begitu baik, yang istrinya begitu baik juga. Istri itu juga tidak tahu kalau suaminya mantan pembunuh istri yang pertama. Saudara-saudara, nyonya ini begitu baik sama dia, kira dia orang baik. Bertahun-tahun melahirkan berapa anak, saudara-saudara, sudah melahirkan beberapa anak. Mereka kira ini keluarga yang paling sempurna, paling bahagia. Sekitarnya semua puji, ini papa yang baik, ini suami yang baik, istri baik.
anak baik. Tetapi saudara-saudara, apa terjadi? Pada satu hari, pagi-pagi, istri bangun mendadak. Dia rasa sesuatu keadaan yang sangat tidak biasa. Dia cari, suaminya hilang. Suaminya hilang, dia terus telepon ke sini, ke sana, ke sini, sana. Akhirnya tidak ada jawaban. Hilang kemana? Tidak lama kemudian ada kantor polisi yang telepon kepada istri ini. Suamimu sekarang ada di kantor polisi. Kenapa di situ? Karena dia melapor dia membunuh istri. Jangan percaya, saya di sini. Dia tidak membunuh istri. Saya istrinya. Jangan percaya. Mungkin dia lagi pikun atau lagi kemarin tidur kurang enak. Jangan percaya, saya istrinya. Silakan you datang kemari. Waktu istrinya pergi ke kantor polisi, baru dipaparkan. Lalu waktu dipaparkan, mereka telegram kabar kantor polisi pusat di Sydney. Pada tahun berapa puluh tahun yang lalu, pernah ada satu orang hilang, wanita. Tidak lama kemudian suaminya hilang, namanya ini. Waktu dikembalikan negara, semua data benar yang dikatakan benar. Dia bilang, yang hilang itu adalah saya. Yang perempuan hilang adalah istri saya. Kalau tidak percaya, saya yang membunuh istri saya. Coba di dalam taman itu belakang bawah pohon apa, coba diketuk. Masih ada tulang-tulang yang potong-potongan. Saya dengan kekuatan luar biasa memotong istri saya dan dikuburkan di situ. Akhirnya semua terbongkar. Lalu polisi tanya sama dia, mengapa engkau mengaku? Sebenarnya kalau engkau tidak ngaku, tidak ada orang tahu. Memang lebih baik engkau ngaku. Tetapi saya mau tanya, kenapa engkau ngaku? Orang ahli ilmu jiwa juga datang tanya. Profesor tanya, kenapa engkau mengaku? Orang lain tanya, kenapa mengaku? Waktu surat kabar tulis orang ini pernah membunuh istri, seluruh kota itu heboh. Masa kan orang begitu baik pernah berbuat seperti ini? Saudara-saudara, lalu dia menjawab, saya harus mengaku, meskipun seluruh dunia tidak ada orang tahu dosaku, tetapi aku tak pernah sungguh-sungguh bisa menipu hati nurani. Saben hari saya ditegur-tegur hati nuraniku. Kadang-kadang malam-malam saya bangun melihat muka istriku yang mati itu datang menegur aku. Saya tahu saya tidak mungkin lepas daripada dosa. Saudara-saudara, kemarin saya di atas kapal terbang. Saya baca satu surat, satu kabar. Saya kaget luar biasa. Saudara-saudara, seorang profesor yang luar biasa baiknya. Dia dari Inggris, kapal terbang pergi ke Kanada. Sampai di tengah-tengah keterbang itu dia mendadak heart attack, mati. Waktu dia mati, maka akhirnya harus dioperasi, mengetahui dia matinya kenapa, diperiksa darah. Apakah ada orang meracunkan dia, atau apakah dia bahkan salah, atau ada orang yang membunuh dia. Sekarang mungkin operasi. Ini negara-negara maju, begitu ya. Kalau negara-negara yang belum maju, dioperasi untuk curi-curi itu alat-alat daripada tubuhnya, lalu dijual kepada yang lain. Nah, saudara-saudara, waktu dia operasi, semua dokter operasi kaget luar biasa. Profesor yang terkenal, profesor yang baik sekali, di dalam mahnya ada kantongan plastik, dalamnya ada narkotik. Dia sampai telan satu bungkus narkotik ke dalam perut, supaya sampai di situ mungkin tunggu buang air keluar. Dia jual, dia cari uang dari situ. Profesor yang dianggap terbaik, paling intelijen di Inggris, salah satu yang terbaik, akhirnya ketemu gitu. Semua kaget. Waktu dikirim itu kawan atau fax kepada itu rektornya bilang, saya tidak pernah mungkin percaya. Saudara-saudara sekalian, dosa manusia bisa begitu disimpan sehingga orang lain tidak tahu. Bahkan istrimu tidak tahu. Semua orang tidak tahu. Kita sering menipu diri. Kita sering menipu suami istri kita. Kita sering menipu orang lain. Tetapi Alkitab berkata, engkau tidak bisa menipu Tuhan Allah. Engkau tidak bisa menipu setan. Engkau tidak bisa menipu diri. Engkau tidak bisa menipu hati nurani. Saudara-saudara, dan saya mau tanya, dosa kalau sudah diampuni, tetapi bekas tuduhan hati nurani, siapa yang membersihkan? Paku bisa dicabut, lubang paku masih ada. Pemuda-pemudi, jangan kira engkau sembarangan berbuat dosa, tidak apa-apa.
Meskipun pada satu hari engkau sudah diampuni dosamu, tapi bekas, cacat, dan tuduhan, sesuatu teguran hati nurani yang terus menerus mengikuti engkau sampai kematian, tidak ada orang bisa tolong engkau. Saudara-saudara, itu sebab pada waktu saya berbicara dengan beberapa orang psikolog, saya tanya sebenarnya tempat-tempat rehabilitasi untuk orang-orang narkotik untuk kembali pulih menjadi orang yang benar, orang yang baik, itu berapa presentasi hasilnya? Dijawab hampir no. Saudara-saudara, semenjak Sigmund Freud membuat pelajaran pengertian tentang psikologi sampai hari ini 100 tahun lebih, manusia membuktikan bahwa hasil daripada psikologi untuk membuat manusia yang berdosa kembali hampir no. Lalu saya tanya lagi di Singapura, tanya lagi di Hong Kong, yang Kristen menolong orang narkotik, menolong orang berdosa, hasilnya berapa? Mereka menjawab kira-kira 20% sampai 50%. Akhirnya kembali. Jadi orang berdosa bisa kembali bukan dengan teknik psikologi, tapi dengan apa? Dengan cinta kasih yang sejati, dengan kesucian Tuhan, dengan pengertian, dengan sesuatu jiwa yang betul-betul mau membangun jiwa orang lain melalui darah Yesus Kristus. Saudara-saudara, jika engkau berdosa, jangan lupa, dosa bukan saja merusak moralmu, mematikan hidupmu. Karena perbuatan dosa bukan hanya sesuatu yang bersangkut paut di wilayah moral, tapi termasuk di wilayah hidup dan mati. Dan di tengah-tengah dan hidup dan mati, hati nurani yang dicacatkan, yang dinodai, menerus menegur engkau, sehingga engkau tak pernah menikmati hidup yang sungguh-sungguh sejahtera dan sungguh-sungguh sempurna. Itu sebab saudara-saudara, darah Yesus membersihkan hati nurani semua. Darah Yesus membersihkan hati nurani. Kita selalu menyanyi darah Yesus membersihkan dosaku, darah Yesus mencuci dosaku, mengampuni dosaku. Saudara-saudara, sampai hari ini sebelum menyanyi satu lagu Kristen, darah Yesus membersihkan hati nurani, pernah ada lagu begitu enggak? Mungkin ada, saya belum pernah nyanyi, saya belum pernah tahu. Mungkin bulan depan saya akan menciptakan satu lagu, hati nurani yang dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Dari mana? Dari ayat ini, pasal 9 ayat 14. Kita membaca sekali lagi, semua membaca bersama-sama. Pasal 9 ayat 14. Saya membaca kalimat pertama, selanjutnya semua meneruskan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, semua akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Darah itu menyucikan hati nurani kita dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Saudara-saudara, hati nurani dan perbuatan-perbuatan. Jadi darah Yesus bukan hanya membersihkan perbuatan-perbuatan. Darah Yesus bukan hanya membersihkan dosa-dosa kita. Darah Yesus membersihkan terlebih dahulu apa? Hati nurani kita. Saudara-saudara, Yesus mati bagiku. Ada yang mengganti aku. Dia yang tidak bercacat celah. Amalku sudah tidak benar, perbuatanku sudah tidak berkenan, semua perbuatanku sudah cacat. Saya berbuat baik apapun, yang cacat itu tetap cacat. Hati nuraniku tidak mau mengampuni aku. Saudara-saudara, kadang-kadang dosamu diampuni oleh orang lain, tapi engkau tidak mengampuni diri. Kadang-kadang orang lain lupakan apa yang engkau berbuat, engkau tidak lupa. Karena apa? Tuhan bikin hati nurani menjadi wakil, menjadi ambasador surga untuk mengintai, untuk memberikan pengadilan, untuk memberikan penghakiman kepada saudara-saudara. Dan hati nurani tidak mungkin menjadi bersih kecuali darah Yesus Kristus. Di mana ayatnya? Ini ayatnya. Jadi ayat 19 ini penting sekali, karena di sini Kristus menjadi inisiator mempersembahkan. Di sini darah Kristus sebetul-betul yang tidak bercacat, lebih daripada darah domba. Di sini kadang-kadang mempersembahkan melalui Roh yang kekal. Di sini kadang boleh membersihkan hati nurani. Dan terakhir, kita sudah dibersihkan
kita baru bisa beribadah kepada Tuhan yang hidup. Saudara-saudara, dibersihkan dari kenajisan, hati nurani sudah bersih. Kita berkata kepada Tuhan, sekarang aku beribadah kepadamu, engkau Tuhanku yang hidup. Puji Tuhan, kiranya Tuhan membersihkan kita senantiasa dengan darah Kristus dari segala tuduhan hati nurani dan perbuatan kita yang membawa kepada kematian. Mari kita tunduk kepala. Apa terima kasih. Kita berdiri. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Kristus mati bagi kita, karena darah yang tidak bercacat celah, yang melebihi dari darah domba dan darah lembu, adalah darah daripada anak domba Allah, membersihkan hati nurani dan membersihkan perbuatan-perbuatan kita. Mari kita berdoa bersama-sama, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kematian-Mu, karena darah-Mu, karena pengorbanan-Mu, karena penyerahan diri-Mu dipersembahkan kepada Tuhan Allah melalui roh yang kekal, memberikan pembersihan kepada perbuatan-perbuatan, kelakuan-kelakuan yang tidak senonoh, dan juga membersihkan tuduhan-tuduhan dan hati nurani kami. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri tidak meninggalkan kami, Engkau sendiri tidak membuang kami. Nyatakan kuasa dan juga nyatakan kemuliaan Tuhan di tengah kami. Berkati kami masing-masing ya Tuhan. Kami berterima kasih. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.